Mohon maaf teman-teman sekalian, gak menunggu. Kami sedikit ada diskusi internal ya mengenai hal ini, karena ini sangat serius, sangat penting, dan kami sudah bisa ya menyampaikan apa yang kami harus sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini konferensi pers mengenai Sirekap. Nah, Sirekap ini kalau kita melihat pemberitaan di media, apalagi di media sosial, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang mengerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, ya, salah satunya adalah penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Ya. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di media sosial, disertai dengan video yang kita bisa saksikan, dan kami berpendapat bahwa hal ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam ya, pemilu dan pilpres yang jujur dan. Nah, saudara-saudara, saya punya banyak pasukan yang lengkap di sini yang bisa menjelaskan lebih teknis, lebih detail kalau diperlukan nantinya. Tapi kami sangat concern dan sangat prihatin mengenai hal ini, karena kami berasumsi kita melakukan kontestasi politik dengan fair, dengan jujur, dengan adil. Ya. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudara sekalian, ya, ini catatan saya agak hilang. Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini, supaya kita tidak dicurangi, supaya publik ya juga tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu, memeriksa Sirekap itu dan membuat keputusan apakah telah terjadi pelanggaran atau kecurangan ya dalam pemakaian Sirekap ini. Nah, ini poin-poin yang saya ingin tekankan ya, sebagai satu hal yang sangat serius yang mengancam ya integritas pemilu itu. Walaupun kami tahu bahwa yang mengikat, yang official dalam perhitungan suara pemilihan umum, pemilihan presiden itu adalah perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU yang akan makan waktu. Paling lambat tanggal 20 Maret itu akan diumumkan. Kalau menurut jadwalnya, bisa jadi lebih cepat. Ya. Nah, jadi Sirekap ini tidak mengikat tentunya, tapi yang paling penting adalah perhitungan manual itu. Nah, kita berharap teman-teman media ikut mengawal proses ini, teman-teman media ikut menjaga proses ini, karena ini untuk kebaikan kita sebagai bangsa, ya, sebagai negara yang dikenal demokratis selama ini. Nah, mungkin ini pembuka dari saya. Saya silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan. Firman, kami meneruskan yang disampaikan oleh Bang Todong. Keseriusan TPN untuk mengingatkan KPU sekaligus juga Bawaslu, kami udah mulai sejak awal tanggal 12 Februari 2024, jadi 2 hari sebelum hari pemungutan suara dan penghitungan suara, bahwa ada kejanggalan yang serius dengan Sirekap ini. Dan Sirekap ini itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Contohnya kami ulangi kembali ya. Waktu simulasi itu, kalau simulasi secara konvensional, 01 dapat 90
kemudian ya 02 juga 93, kemudian 03 93. Tapi di Sirekap 01 tetap 93, kemudian 02 97, kemudian 03 turun bahkan menjadi 92. Ini salah satu contoh Sirekap yang manipulatif terhadap hasil yang sesungguhnya. Nah, terbukti pada hari pemungutan suara, Sirekap ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ada bahkan yang belum diinput dari hasil TPS yang hasil itu bahkan sudah nampak di Sirekap. Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rupa, sudah terencana. Angka berapa, untuk siapa, dengan cara apa. Yang kedua, yaitu melebihi anggota daftar pemilih tetap. Rata-rata itu kan DPT 300. Ini ada yang 800, ada yang 700. Kami udah catat di sini sampai ratusan contoh-contoh ya, dan kita rumuskan. Bahkan ada yang bahkan sampai ratusan ribu sedemikian rupa yang tidak masuk akal sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu ada juga memang di bawah 300, tapi kecenderungannya secara serius itu menambah menguntungkan 02. Nah, pesan kami adalah, pengingatan kami kepada KPU dan Bawaslu, bukan soal suara nominalnya, tapi hak kedaulatan rakyat ini. Kita harus selamatkan, kita harus jaga. Jangan dilihat soal perbedaan angka, perselisihan suara semata, tapi itu dirangkaikan dengan upaya sistematis untuk melakukan pelanggaran manipulatif terhadap hasil perolehan suara ini. Ini pesan moral yang kami suarakan sesungguhnya. Demikian, Mas Tommy. Ya, terima kasih Pak Firman. Silakan Pak Karani atau silakan. Oke, saya mungkin ingin menambahkan sedikit dari si yang lebih teknis ya teman-teman. Saya sebelum ini juga memiliki background di teknik. Tes. Yang pertama begini, saya kira Sirekap dan sistem online KPU memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menjamin adanya transparansi dari data suara dan menghindari ada banyak tuduhan, dugaan terjadi kecurangan pemilu di level yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dengan keberadaan sistem online ini, karena itu semua tim paslon, termasuk teman-teman yang bergerak di pengawasan pemilu, itu bisa melakukan pengawasan sampai ke level mikro, di level formulir C1. Nah, kita tidak menginginkan ada sebuah situasi di mana transparansi ini dihilangkan. Karena apa? Karena itu tadi, kita menginginkan sebuah pemilu yang transparan, sehingga dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan apakah terjadi manipulasi, rekayasa, bahkan pemalsuan formulir C1 itu dilakukan, itu bisa di cross-check oleh semua stakeholders di pemilu ini dengan membandingkan formulir C1 yang sekarang sudah dimiliki oleh berbagai stakeholders dengan formulir C1 yang akan dijadikan basis penghitungan suara oleh KPU. Kita tidak menginginkan bahwa KPU nanti akan mengumumkan hasil di level agregat tanpa kita bisa mengecek secara detail di level yang mikro bahwa semua formulir C1 yang menjadi dasar penghitungan agregat dari real count KPU itu bisa diverifikasi satu persatu. Nah, itu yang saya kira menjadi salah satu desakan terpenting dari TPN Ganjar Mahfud, karena kami yakin bahwa transparansi data sampai ke level formulir C1 itu akan sangat menentukan legitimasi dari pemilu ini ke depan, dan juga untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua tim, termasuk stakeholders, termasuk teman-teman yang bergerak di level pengawasan pemilu, untuk melakukan pengecekan
memvalidasi kesahihan data sampai ke level yang mikro di formulir C1 gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami memang melihat ada banyak sekali kejanggalan yang seharusnya tidak terjadi, apalagi di level negara gitu ya. Saya kan bergerak sebelum ini di level swasta, di level teknologi. Salah satu sumber yang dipersoalkan secara masif oleh netizen, oleh kita semua, oleh media, itu adalah bagaimana sebuah teknologi yang digunakan oleh Sirekap, itu kan ada dua teknologi ya. Kalau sepengetahuan saya gitu, satu adalah teknologi OCR atau Optical Character Recognition dengan OMR atau Optical Mark Recognition. OCR itu adalah sebuah teknologi yang bisa mengcapture dan kemudian mengkonversikan tulisan gitu menjadi sebuah teks digital gitu kan. Nah, lalu yang kedua OMR, kalau teman-teman lihat di C1 itu kan ada tuh yang berupa bulat gitu ya, bulatan-bulatan hitam. Nah, itu yang di capture oleh OMR. Nah, yang ingin saya tekankan, kenapa saya sebagai orang yang juga bergelut di dunia teknologi OCR dan OMR ini adalah teknologi yang bukan teknologi baru gitu. Itu teknologi yang sudah secara luas digunakan oleh industri digital kita, termasuk di perbankan, di e-money, dan lain sebagainya. Dan itu sebuah teknologi yang sudah mature gitu. Nah, kami, terus terang saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di dunia teknologi itu sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara dalam sebuah event yang begitu penting, begitu sensitif, tetapi pemanfaatan teknologi yang sekali lagi ini bukan teknologi baru, teknologi yang sudah secara luas digunakan di mana-mana, bahkan oleh startup teknologi yang kecil, bisa sedemikian ngaconya gitu. Bisa sedemikian errornya bisa luar biasa tingginya. Nah, itu yang saya kira perlu teman-teman garis bawahi, bahwa ini yang melandasi tadi yang disampaikan oleh Bang Todung dan Bang Firman, bahwa ini yang harus kita kita telusuri ke depan dengan sangat serius. Apalagi tadi kita sudah mendapat semacam pengakuan dari Ketua KPU bahwa beliau meminta maaf ada kesalahan penginputan data sebanyak 2.331 atau 2.300 lebih ya, yang prosentasenya menurut saya tidak kecil, itu mencapai hampir 0,7%. Nah, karena itulah kami melihat bahwa ini persoalan yang serius. Nah, yang ketiga, kejanggalan yang ketiga adalah, sekali lagi ya, tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi digital itu sangat penting untuk menjamin adanya transparansi publik terhadap data-data tabulasi suara, termasuk formulir C1, supaya bisa divalidasi oleh seluruh stakeholders, tidak dimonopoli oleh KPU semata. Nah, kami terheran-heran juga kenapa kok bisa website KPU kemarin di hari pencoblosan, dengan segala alasannya gitu, bisa down seharian. Nah, saya juga bergerak di bidang financial technology. Buat kami atau buat kita yang bergerak di dunia financial technology, itu apalagi kita berhadapan dengan sebuah event sebesar pemilu yang memiliki sensitivity yang begitu tinggi, itu seharusnya hal semacam itu bisa dihindari. Kami yang bergerak di bidang teknologi tentu selalu menyiapkan, misalnya harus ada prinsip redundancy, bahwa sebuah sistem itu harus bisa dibikin redundant. Ada yang namanya disaster recovery protocol. Pada saat misalnya kena serangan, lalu kemudian ada sistem lain yang menjadi backup, dan ditetapkan biasanya sebuah SLA. Berapa menit, atau bahkan kalau di perbankan berapa detik sebuah sistem itu, misalnya pada saat dia down atau overload, lalu kemudian dia harus dialihkan ke disaster recovery site-nya, dan disaster recovery site-nya harus segera muncul gitu. Nah, ini saya kira ada banyak kejanggalan yang tadi saya sudah mengungkapkan, ada dua kejanggalan yang menurut kami kok bisa-bisanya terjadi di sebuah sistem online milik negara, di sebuah event yang begitu penting buat arah negara ini ke depan,
yang sebetulnya sudah lama sekali diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan-perusahaan di level startup yang relatif kecil gitu. Nah, berdasarkan itulah, karena itu saya kira kami mendesak, apalagi tadi sekali lagi Ketua KPU sudah menyatakan bahwa ada 2.300 sekian kesalahan input, itu hampir 0,7%. Saya kira kita harus mendesak segera dimulai audit investigasi oleh pihak yang independen. Audit investigasi IT terhadap semua sistem online KPU end-to-end. Saya kira di Indonesia ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengalaman dan track record untuk melakukan audit di skala ini. Itu satu hal yang sangat mudah ditunjuk. Jadi saya kira, dan itu harus dilakukan oleh pihak yang independen. Lalu yang kedua, saya kira kita juga memiliki sebuah DPR. Nah, saya kira DPR, khususnya komisi yang berkepentingan atau bertanggung jawab terhadap area ini, saya kira juga sudah seyogyanya kami menghimbau untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya, untuk memanggil KPU, untuk mengurai semua persoalan-persoalan, semua bukti-bukti, semua kejanggalan-kejanggalan yang kita saksikan beredar secara luas di media sosial dan mainstream media dalam 3 hari ini gitu. Nah, itu sekali lagi, kalau dari saya, kami mendesak agar transparansi publik terhadap data tabulasi suara sampai ke level C1 itu harus dijamin validitasnya oleh KPU, dan karena itu harus bisa diperiksa oleh semua stakeholders, apakah itu dari paslon, dari teman-teman yang bergerak di bidang pengawasan pemilu, media, maupun dari netizen gitu. Itu yang saya kira satu hal yang sangat penting, yang saya kira harus dijamin oleh KPU, dan segera diperbaiki, segera diaudit supaya kita bisa yakin bahwa pemilu 2024 ini berlangsung dengan legitimate berdasarkan data-data yang valid dan absah. Mungkin demikian dari saya. Mungkin Mas Bimo mau menambahkan. Silakan Pak, ada Bimo. Terima kasih. Intinya rakyat yang telah memberikan suara di TPS itu juga ingin ngerti apakah suaranya ini menjadikan sesuatu yang berarti dengan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden, atau di pemilu legislatif ataupun di Dewan Perwakilan Daerah. Jadi rakyat punya hak untuk mengetahui sejauh mana suaranya itu menjadi fungsi politiknya. Ini yang saya mendengarkan dari apa yang disampaikan di dalam situs KPU, si rekap. Untuk rekap saya sekali lagi pakai ilmu titen wong Jowo yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS itu bisa kena azab. Tidak percaya, buktikan komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, benar ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox populi, vox dei. Itu saya orang Jawa 4 kali jadi panitia, jadi tim kampanye, termasuk 5 kali jadi anggota legislatif. Ini saya perlu sampaikan, jangan macam-macam dengan rekap-rekapan manipulasi suara di KPU. Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU, buka sekarang. Yang main-main nasib karirnya habis. Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan.
Maka untuk itulah kami juga bertanggung jawab dari tim kampanye nasional ini untuk mengawal betul. Untuk mengawal betul. Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangani, banyak usulan-usulan untuk tidak ada penandatanganan di TPS, di KPPS. Ya. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses dalam jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali. Ya tadi sudah didiskusi kami. Ya. Banyak usulan-usulan untuk saksi-saksi ini tidak ada tangan. Banyak usulan itu. Bagi yang tanda tangan pun hanya mau itu sebagai satu penandatanganan tabulasi rekap suara. Tapi bukan berarti menghilangkan berbagai kecurangan-kecurangan H-1 ya, pada saat sebelum ada kejadian di TPS. Setelah mereka menandatangani hasil penghitungan di KPPS, rekapnya pun dikacaukan dengan kacau lagi nih. Ya. Kita terlalu diasyikan dengan quick count, tapi penghitungan rekap di KPU jadi kacau. Jadi ini yang ada dua persepsi. Apakah perlu ditampilkan seperti quick count itu rekapnya, ya kan? Atau dihentikan dulu supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap. Tapi selalu muncul saja di media sosial tentang berbagai kecurangan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan untuk hal-hal yang terkait dengan rekap manual penghitungan berjenjang saat ini. Saksi-saksi banyak usulan untuk tidak menandatangani karena banyak kecurangan-kecurangan yang ada tidak dalam proses penghitungan di penghitungan suara TPS, tapi proses hal-hal yang menyangkut anomali-anomali terjadi berbagai cara untuk melakukan berbagai kecurangan. Ada wilayah tersendiri kami merekap berbagai kecurangan yang terstruktur sistematif masif sendiri. Untuk rekap kita berharap KPU harus menindaklanjuti berbagai kecerobohannya. Kalau ada berapa ribu? 2.300, saya kira apakah cukup dengan permohonan maaf? Itu pernyataan permohonan maaf. Perlu ditindaklanjuti sikapnya harus seperti apa? Itu yang perlu kami sampaikan sebagai tambahan, bahwa sampai hari ini kita terus mengikuti berbagai jenjang perhitungan mengenai hal-hal yang terkait dengan si rekap ini. Terus kita harapkan akan menjadi instrumen yang tentukan dari berbagai kelompok nantinya. Jangan seperti sekarang saya membutuhkan rekap suara pemilu di tahun 2009. Nggak ada. Coba sekarang dibuka situs tahun 2009, rekap suara kan nggak ada. Sebesar negara Indonesia, apakah ini akan ada kejadian 2019 sekarang 2023, 2004 kok, 2019 ada kok. Tiba-tiba di 2024 kita tidak akan mendapatkan dokumen pemilu dari TPS per TPS di sistem rekap KPU. Jangan seperti tahun dan kacau, akhirnya ditutup. Dah.
Apakah akan seperti itu? Tentu ada motif kenapa dikacaukan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya Bima. Saya kira mau nambahkan Mas Vincent, silakan. Ya baik, kami tambahkan beberapa hal. Yang pertama, kalau seandainya Bawaslu merespon pengaduan kami di tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pencoblosan, maka seharusnya tidak terjadi gonjang-ganjing berkaitan dengan Sirekap. Jadi kami cukup menyayangkan Bawaslu tidak merespon cepat pengaduan dugaan kelemahan yang terjadi di Sirekap. Mungkin kalau bisa dilihat bahwa kami dari tim pemenangan paslon nomor 3 yang duluan menyikapi ini dan duluan melaporkan di Bawaslu yang berkaitan dengan kelemahan yang terjadi di Sirekap KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, di beberapa forum media tim pemenangan 02 selalu menjelaskan berkaitan dengan kelemahan ini bahwa terjadinya penambahan suara menurut mereka itu diakibatkan karena penulisan di formulir C hasil. Namun ini menurut kami penjelasan itu pun tidak akurat. Karena kenapa tidak akurat? Di saat simulasi saja, di beberapa kali bukti yang kita dapatkan di simulasi itu tetap terjadi penambahan di paslon 02 dan pengurangan tetap terjadi di paslon 03. Dan itu kemudian menjadi suatu fakta yang terjadi di Sirekap KPU ini. Kalau kita lihat di beberapa bukti yang sudah terjadi, suara 02 sejumlah 62 suara, tetapi dalam hasil di Sirekap KPU itu kemudian menjadi 860. Ini bisa dibayangkan berapa kali lipat penambahan suara yang terjadi di paslon 02. Sedangkan di paslon 03 itu semakin turun. Nah ini tentu penjelasan bahwa itu diakibatkan karena penulisan di formulir C hasil, menurut kami ini sangat tidak tepat, begitu ya. Dan yang ketiga, karena masifnya, kalau kita anggap ini bentuk kelemahan, kalau kita menganggap itu juga bentuk kecurangan, maka menurut kami ini juga perlu KPU transparan. Sebetulnya aplikasi Sirekap yang buat siapa sih? Kira-kira begitu. Ini juga perlu disampaikan kepada publik supaya kita mengetahui bahwa apakah memang ini semata-mata suatu kelemahan dalam suatu sistem IT atau ada rangkaian yang kita tidak ketahui di balik itu. Jadi menurut kami KPU tidak hanya semata-mata meminta maaf bahwa terjadi kelemahan di sistem IT tersebut, tetapi KPU juga harus transparan. Ini siapa yang buat? Kalau perlu yang buat pun memberikan penjelasan, termasuk yang tadi kita minta bahwa di dalam investigasi yang dilakukan ada tim audit independen supaya ini cek and recheck bahwa Sirekap KPU itu terjadi semata karena kelemahan, bukan karena ada bentuk kecurangan. Karena kalau kita lihat secara terus-menerus bahwa yang terjadi penambahan itu pada paslon 02. Nah, itu yang perlu kami tekankan juga, bahwa ini memang tidak semata-mata hanya sekedar pada audit forensik saja, tapi ini juga harus transparan. Ini tim IT atau developernya ini berasal dari mana dan sebagainya. Jadi itu juga perlu menjadi penekanan dari kami. Terima kasih. Pak Vincent Yusmendrova, terima kasih. Masih ada lagi? Cukup ya, saya kira. Tambahan dikit aja, Mas. Bimo, silakan Mas. Kawan-kawan media, setelah kita cermati dari berbagai proses sejak saya mendaftarkan tim kampanye pemenangan KPU, pengambilan nomor,
kemudian ada kampanye damai, kemudian kita juga menyiapkan visi misi, kemudian kampanye sosialisasi, kampanye terbuka, menyiapkan berbagai orkestrasi, kemerian, kampanye untuk mendapatkan legitimasi dukungan para pemilih. Dan kami sangat yakin pasangan kami adalah pasangan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia. Kalau pemilu dilaksanakan seperti sekarang ini, terjadi berbagai orkestrasi, dari politisasi bansos, dari politisasi diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral, kemudian belum politik, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat? Itu tidak ada artinya semua pada saat di closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi. Saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini. Dan apakah menjamin nanti pilkada? Nggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, ya, suruh cari suara aja udah. Silakan teman-teman wartawan media mempersoalkan, apakah setiap periode pemilu akan semacam ini? Saya 5 kali menjadi tim pemenangan nasional. Kita melihat perlu tampilnya Pak Ganjar dan Mahfud, dari pakaian yang mendapatkan respon negatif dari netizen, kita rubah supaya menarik. Cara menjaga corrective action dari teman-teman media yang berkomentar, kita perbaiki sejauh mana respon publik. Itu nggak ada artinya semua. Termasuk sampai akhir-akhir rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakkan mana yang kampanye. Jadi saya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat, saya berharap tidak ada lagi pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah, baik itu bupati dan gubernur bulan September. Sederhana, ancam saja itu kepala desa, ya, oleh oknum aparat, ya. Kemudian suruh cari suara, lebih manjur tambahi uang aja. Selesai itu bupatinya siapa yang kita hendaki. Nggak ada visi misi, nggak ada kampanye debat antar kepala daerah. Tidak penting itu. Sehebat apapun kepala daerah itu berdebat, yang paling penting beli suara. Ancam itu kepala desa dengan dana desanya. Ini adalah satu proses demokrasi yang menjadi kemunduran kita. Dan pada saat seperti ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Semua udah bicara soal penyusunan kabinet, bahkan media pun sudah terjerumus untuk bicara perlu koalisi atau oposisi. Tapi proses belum selesai. Semua udah bicara oposisi atau koalisi. Kita bicara by product atau by proses. By proses ini belum selesai. Ini yang perlu saya tekankan kembali, bahwa kita ingin demokrasi ini kita kawal dengan benar, ya, supaya konsolidasi demokrasi ini terus maju, menghasilkan pemimpin dengan sistem yang demokratis. Nah, saya melihat ada satu anomali-anomali yang itu membuat kita menjadi bangsa yang mundur dari aspek kita berdemokrasi. Terima kasih.
Bang Ricardo, Ya, rasanya sesak melihat situasi sekarang ini. Saya pikir substansi yang sedang dibicarakan hari ini sisinya tidak kita memberitakan kepada rekan media, tapi saya percaya bahwa rekan media mengetahui betul keadaan sekarang. Ya, dari tidak hanya sekedar proses penggelembungan, tapi juga ketidakmandirian di lapangan. Saya pikir berita itu setiap hari dalam beberapa hari ini terus berada di alam informasi. Jadi memang kalau kita hubungkan peristiwa yang sangat belatan ini dengan target satu putaran, sampai di mana ini urusan koneksinya, sehingga yang kita tekankan itu adalah segera lakukan investigasi. Investigasi secara keseluruhan untuk bisa melihat pemilu apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Karena kembali, kalau kemenangan haruslah kemenangan yang diberikan rakyat, supaya kita bisa melihat masa depan yang lebih baik. Saya pikir itu. Ya. baik, terima kasih. Rekan-rekan media, ada yang ingin ditanyakan 1, 2, 3, saya kira kita batasi dulu ya, 3 ya, 1, 2, dan 3. Terima kasih.